Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah Fisika Dasar 2. Ini adalah materi di minggu sebelumnya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Baiklah, pembahasan kita kali ini masih tentang hukum Gauss. Sekarang yang akan kita bahas adalah penerapan hukum Gauss untuk silinder bermuatan listrik seragam. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum bola Gauss pada bola, baik bola konduktor maupun bola isolator. Nah, kali ini kita akan lihat pada silinder, baik silinder isolator maupun silinder konduktor. Kita akan mulai dari silinder. Nah, silinder yang tipis. Nah, jari yang sangat kecil. Seperti contohnya ada batang, kawat, misalnya. Nah, misalnya ini ada kawat. Kawatnya sangat panjang. Nah, muatannya adalah Ki. Di sini ya, muatannya Ki. Nah, rapat muatannya di sini adalah lambda. Nah, Ki, totalnya Ki, rapat muatannya lambda ya. Akan menentukan medan listrik pada jarak A. A-nya kita di sini. Nah, pada jarak A. Nah, yang akan kita hitung sekarang adalah A ini. Hukum Gauss. Nah, karena benda bermuatan listrik ini berbentuk silinder, maka kita harus buatkan juga silindernya yang berbentuk silinder Gauss. Nah, ini silinder Gauss-nya. Oke. Nah, ini panjangnya L ya. Aduh, panjangnya L. Nih. Silinder Gauss. Nah, di sini tuh medan di sini tuh akan menjauhi ya. Nah, ini luas dA. Nah, di sini akan ada vektornya ya. Vektor permukaan dA dan medan listrik. Nah, medan listriknya juga akan keluar dari sini ya. Tegak lurus ya. Tegak lurus atau searah. Ini D ya. Nah, sementara nih di permukaan yang lain, nih permukaan sebelah kiri, di permukaan sebelah kanan. Kita bisa ambil elemen luas di sini. Sama elemen luas di sini. Ini dA. Ini dA. Nah, yang ini dA-nya akan ke arah kiri. Ini akan ke kanan dA-nya. Nah, sementara medan listriknya ini akan menjauhi ini. Makanya medan listriknya ini ke atas. Ke sini ke atas. Berarti integral pada permukaan S. Nah, E dot dA sama dengan QI per epsilon 0. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ini sama aja kayak ini tuh selimut silindernya dA lambda kali L dibagi epsilon 0. Nah,
dengan jaraknya A. Nah, ini kenapa gini? Karena fluxnya kiri kanannya dia sama dengan 0. Nah, berarti sama aja kayak E sama dengan salah. 2 VAL sama dengan lambda kali L dibagi epsilon 0. Nah, berarti rumus untuk menghitung medan listrik di silinder ini adalah E-nya sama dengan, kita pindah ke sini ya, E-nya sama dengan lambda dibagi 2V epsilon 0 dikali A, atau E sama dengan 2K lambda dibagi A. K itunya sendiri udah dibahas sebelumnya, yaitu 1/4V-E0. Nah, oke, ini berarti udah ketemu untuk silinder tipis ya. Lanjut yang kedua, silinder konduktor. Nah, langsung ke contohnya. Nah, di sini sebentar. Nah, kita punya sumbu. Kita gambar silindernya. Nah, di sini silindernya berjari-jari gini ya. Ada sumbunya. Berjari-jari R. Nah, di sini dia berjari-jari R. Nah, kita mau menentukan medan listriknya ya. Nah, di sini juga ada Q-nya. Total muatannya. Nah, di sini muatan tersebar merata. Muatan tersebar merata di permukaan silinder ya. Maka di dalam silinder, nah, muatan tersebar merata di permukaan silinder, maka di dalam silinder A-nya lebih kecil dari R. Nah, dia itu tidak ada muatan listrik. Nah, sehingga jika kita ingin mengetahui medan listrik di dalam silinder ini, nah, karena tidak ada muatan listrik yang dilingkupinya, nah, coba kita buatkan dulu, kita buat silinder Gauss. Jari-jarinya A. Ini jari-jarinya A. Nah, ini silinder Gauss-nya. Gauss. Nah, maka di dalam silinder Gauss ini tuh tidak ada muatan yang terlingkupinya. Jadi 0. Nah, sehingga karena QI sama dengan 0, maka E-nya juga 0. Nah, ini yang di dalam silinder. Nah, yang kedua, gimana kalau di luar silinder? Di luar silinder. Nah, kalau di luar kita bikin dulu permukaan Gauss-nya, berarti di luar ya. Nah, ini udah dibikin. Nah, ini di luar ya. Ini berarti tadi silinder Gauss. Nah, jadi ini QI-nya bakal menjadi total muatan yang ada di sini ya. Berarti E dikali 2V, ini luas, A dikali L, Q dibagi N0, epsilon 0, berarti lambda L dipakai epsilon 0, berarti E sama aja kayak
lambda per 2V epsilon 0 O. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah silinder pejal isolator. Nah, ini silindernya. Di sini misalnya jari-jarinya R. Nah, rapat muatannya Rho itu Q dibagi volume silinder. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana medan listrik di dalam silinder pejal isolator ini ya. Pertama, di dalam silinder. Nah, ingat bahwa isolator ketika dia diberi muatan listrik, maka muatan di suatu titik ini akan menyebar ke seluruh permukaan isolator ini ya. Nah, di seluruh silinder ini. Nah, karena kan isolator ini tidak bisa memindahkan muatan listrik. Oke, nah, kalau yang tadi konduktor cuman di permukaannya aja. Nah, berarti kita buatkan permukaan gauge-nya. Nah, ini yang ada di dalam silinder. Nah, ini silinder gauge-nya. Misalnya dia punya volumenya, kita Vg. Nah, rapat muatannya Rho. Nah, ini berarti Q-nya, Qi ya. Jadi, ini Qi sama dengan Rho dikali V sama dengan Q per V dikalikan dengan Vg sama dengan Q. Nah, ini volume silinder. Nah, ini jari-jari silindernya A. Volume silinder itu V A kuadrat dikali L dibagi V R kuadrat dikali L. Kita V-nya coret, L-nya coret. Jadi ini sama aja kayak A per R dikuadratkan dikalikan dengan Q. Kita ke atas ya. Nah, sekarang kita ke hukum Gauss-nya. EDA sama dengan QI dibagi epsilon 0. Atau bisa dituliskan E dikali luas dari silinder 2VAL 1 per epsilon 0 A per R kuadrat dikali Q. Nah, sehingga kita akan mendapatkan E Q dikali A per 2VE0 R kuadrat dikali L. Nah, ini silinder Gauss-nya. Misalnya dia punya volumenya, kita Vg. Nah, rapat muatannya Rho. Nah, ini berarti Q-nya, Qi ya. Jadi ini Qi sama dengan Rho dikali V sama dengan Q per V dikalikan dengan Vg sama dengan Q. Nah, ini volume silinder. Nah, ini jari-jari silindernya A. Volume silinder itu V A kuadrat dikali L
dibagi V R kuadrat dikali L. Kita V-nya coret, L-nya coret. Jadi ini sama aja kayak A per R dikuadratkan dikalikan dengan Q. Kita ke atas ya. Nah, sekarang kita ke hukum Gauss-nya. EDA sama dengan QI dibagi epsilon 0. Atau bisa dituliskan E dikali luas dari silinder 2V AL 1 per epsilon 0 A per R kuadrat dikali Q. Nah, sehingga kita akan mendapatkan E Q dikali A per 2V E0 R kuadrat dikali L atau sama dengan lambda dibagi 2V E0 R kuadrat dikali A. Nah, sekarang bagaimana kalau di luar silinder? Di luar silinder, A lebih besar dari R. Nah, berarti sekarang kita gambarkan dulu silinder Gauss-nya di luar ya, yang lebih besar. Nih, misalnya gini ya. Ini kan. Nah, contohnya gini lah ya. Nah, ini silinder Gauss-nya di luar ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nah, ini berarti silinder Gauss. Ini jadinya A. Nah, untuk yang di luar silinder, di luar muatan ini, nah, maka muatan silindernya akan jadi keseluruhannya. Sehingga QI-nya sama dengan Q. Nah, rumusnya sama aja. E dikali 2V AL Q dibagi I0. Nah, E-nya sama dengan Q per 2V AL E0 atau lambda dibagi 2V E0A. Nah, ini untuk di luar silinder. Nah, sekarang di permukaan silinder. Untuk yang di permukaan silinder, nah di permukaan silinder A-nya itu sama kayak R. Berarti rumusnya E sama dengan lambda per 2V E0 dikali R.